Arif, Maya, aku sangat merindukan kalian. Hari ini adalah hari pernikahanku. Andai saja kalian bisa datang ke pernikahanku dan memberikan restu kalian, itu akan sangat indah. Kalian ada di mana sih? Sayang, mereka sudah datang. Kiriman khusus dari Bapak Arif. Kiriman khusus dari Bapak Arif. Kiriman khusus dari Bapak Arif. Atas perintah Bapak Arif, kami di sini untuk mengantarkan mahar untuk nona muda kita. Sarang kasih yang nyaman. Sebuah villa mewah tepi pantai. Perjalanan romantis, mobil sport mewah edisi terbatas. Kehidupan bebas khawatir. Kartu hitam tertinggi. Cinta yang mengguncang kota. Sepasang anting-anting edisi terbatas. Kehidupan yang gemilang. Kalung berlian 1 karat. Reuni yang bahagia. Sepasang gelang zamrud yang indah. Silakan diterima. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Selain itu, Bapak Arif kita akan segera tiba di sini untuk memberi selamat secara langsung. Oke, terima kasih. Kalau begitu kami pamit dulu. Baik. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Semuanya. Proyek ini adalah yang paling penting tahun ini. Jadi, Bapak Arif, saya harus menemuinya sekarang. Hei, kau pikir kau sedang apa? Keluarkan dia dari sini. Saya ke sini untuk urusan bisnis dengan Bapak Arif. Bapak Arif, saya mohon, hanya 1 menit. Tunggu sebentar, Arif. Izinkan saya jelaskan proyek saya. Tunggu, Bapak Arif. Bapak Arif, Berhenti di situ. ada apa ini? Apa masalah besarnya? Lihat. Saya akan berinvestasi pada proyek ini. Terima kasih, Bapak Arif. Saya berjanji, saya tidak akan mengecewakan Anda. Jangan terlalu bersemangat. Saya berinvestasi dalam hal ini sepenuhnya demi adikku. Apa wanita ini tertarik padaku? Bapak Arif, Anda bisa mengandalkan saya. Saya akan memberikan semua yang saya punya. Proyek ini akan mendapat perhatian penuh saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda atau Nona Maya sedikit pun. Bapak Arif, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Selamat tinggal, Bapak Arif. Selamat tinggal, Nona Maya. Bapak Arif, kita bahkan tidak tahu proyeknya apa. Dan kita langsung berinvestasi, begitu saja. Kamu tidak mengerti. Dia calon ipar saya. Calon ipar. Cukup. Mari kita akhiri hari ini. Keluar. Arif, kebetulan sekali hari ini. Kita malah bertemu tunangan Citra. Ya? Akhirnya kita menemukan Citra. Saya akan menyuruh Sekretaris Ayu mempersiapkan hadiah pernikahan yang mewah. Besok, kita akan pergi ke pernikahan Citra bersama-sama. Oke. Anakku, kenapa orang penting seperti Bapak Arif mau mengirimkan mahar untuk kita? Jangan-jangan kemarin, saat aku bersama Bapak Arif membahas kerjasama, adiknya tertarik padaku. Kalau benar begitu, dengan sosok seperti itu, bukan main hebatnya? Iya, pasti begitu. Anakku, dengarkan ibu, hal sebaik ini terjadi padamu. Adik Bapak Arif,
Dia memberimu kesempatan ini, bahkan mengirimkan seserahan untuk kita. Pasti dia suka padamu. Jangan bodoh. Selagi pernikahan belum dimulai, segera singkirkan anak nakal itu. Ibu, aku khawatir ini tidak mudah. Kalau aku putus dengan Citra sekarang dan membatalkan pernikahan, orang-orang ini akan berpikir apa tentangku? Mereka pasti akan bilang aku serakah, suka pamer, dan bajingan yang tak berperasaan. Kalau ini sampai ke telinga Bapak Arif, dia akan berpikir apa tentangku? Ini tidak mungkin. Bagaimana kalau kamu yang jadi korban? Korban? Hei, siapa kamu? Cepat, tangkap dia sekarang. Jangan hancurkan masa depan cerah anakku. Sayang, kamu sendiri yang minta aku datang. Kamu pikir kamu sedang apa? Kamu sedang apa sih? Kamu sedang apa? Tolong, ada orang, ada yang tolong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Semakin kamu berteriak, semakin aku suka. Ibu, ibu, ibu. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Ada yang tolong. Lepaskan aku. Tidak. Citra, kamu sedang apa sih? Siapa sih kamu, dasar bajingan? Citra, wanita jahat, di hari pernikahanku, kamu berani melakukan hal kotor ini. Dika, aku tidak. Biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Ya, ibu, jangan panggil aku ibu. Pelacur tak tahu malu. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak. Jalang, anakku, bawa Jalang tak tahu malu ini ke tempat pernikahan dan ceraikan dia di depan semua orang. Aku tidak. Minggir, keluar. Ganteng banget sih. Dasar anak nakal. Kapan pernah kakakmu Arif tidak ganteng? Bapak Arif, hadiah yang Bapak minta sudah dikirim ke pernikahan adik Bapak. Bagus. Baiklah. Ayo pergi. Selamat, Bapak Arif. Arif, semuanya sudah siap. Sudah waktunya. Ayo pergi. Tahu tidak? Lihatlah kedua orang ini. Mereka pasangan yang sempurna. Kita tidak bisa menandingi. Iya, pengantin prianya sangat berbakat dan tampan, dan pengantin wanitanya sungguh memesona. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Benar, kan? Iya, pengantin wanitanya sangat cantik. Kemarilah. Lewat sini. Apa yang terjadi? Ada apa dengan pengantin wanita? Tidak tahu. Bukankah hari ini pernikahan mereka? Iya, betul. Mereka seharusnya menikah. Bukan itu yang terjadi? Semuanya. Hari ini seharusnya menjadi hari terbahagia dalam hidupku. Tapi siapa sangka, wanita jahat ini berani-beraninya berbuat di belakangku dan menggoda pria di kamar pengantin? Tidak. Aku tidak melakukannya. Itu tidak benar. Maksudmu tidak? Dasar Jalang. Anakku menangkap basah kamu, dan kamu masih berani menyangkal. Apa pernah keluarga Pratama berbuat salah padamu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini? Tidak, aku dijebak. Minggir dari jalanku. Masih sok jagoan, ya?
Kemari. Semuanya, lihat ini. Lihat baik-baik. Tidak. Itu tidak benar. Sudah kubilang. Pelacur seperti dia tidak pantas menikah. Bagaimana bisa dia melakukan hal yang memalukan seperti itu? Usir dia. Keluarkan dia dari sini. Tidak, bukan seperti itu. Aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Aku difitnah. Dika, aku difitnah. Dika, lihat ke sana. Ada foto. Minggir. Nah. Dika, kembalikan foto itu. Citra Dewi. Kamu bilang kamu difitnah, kan? Kalau begitu, katakan padaku. Apa ini? Bicara. Ini foto aku dan Arif. Kembalikan. Berikan padaku. Minggir. Citra Dewi. Kau benar-benar menjijikkan. Kekasih gelap ya tetap kekasih gelap. Kau berani-beraninya memanggilnya Arif. Kalian berdua pacaran sejak kecil, ya? Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Sudah berapa lama kau selingkuh dariku? Jawab aku. Dika, kembalikan fotonya. Kembalikan. Berikan padaku. Cukup? Kau sangat ingin foto dengan dia itu? Tahu tidak? Aku tidak akan memberikannya padamu. Dika, bajingan. Beraninya kamu memukul orang? Kamu wanita gila. Beraninya kamu memukul anakku? Nak, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Aku bunuh kamu. Jalang, aku bunuh kamu. Aku selalu menghormatimu sebagai ibu mertuaku. Aku sudah menahan diri berkali-kali. Tapi kamu malah terus mencari gara-gara. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Nak, kamu harus membelaku. Ibu, bangun dulu. Bangun. Citra, beraninya kamu memukul ibuku? Kamu memang nekat. Mau mati? Mati? Aku berdarah. Aku berdarah. Perutku sakit sekali. Pergi dari sini, sekarang. Siapa tahu siapa ayah kandung bayimu sebenarnya? Kalau kamu mengacaukan rencanaku, kamu akan menyesal. Betul, Jalang. Kamu masih berpikir bisa mengincar anakku. Biar ku katakan, tidak mungkin. Masih mencoba mengangkat teleponnya. Aku bilang juga, tidak mungkin. Aku. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa telepon Citra tidak bisa dihubungi? Kenapa telepon Citra tidak bisa dihubungi? Kamu yakin ini nomornya? Sekretaris Ayu sudah memastikannya 2 kali. Seharusnya benar. Mungkin karena pernikahannya, dia sibuk. Arif, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Mungkin lebih baik kalau dia tidak menjawab. Kita bisa memberinya kejutan. Kamu benar. Berapa lama lagi? Ketua, sekitar 30 menit. Kendarai lebih cepat. Dalam 10 menit, aku harus bertemu adikku. Ya. Keluarkan dia. Nak, Bapak Arif segera tiba. Keluarkan Jalang ini dari sini, sekarang, agar dia tidak mengganggu Bapak Arif.
Bapak Arif. Kita hampir sampai. Citra. Akhirnya aku menemukanmu. Selamat, Bapak Arif. Kamu akan segera bersatu kembali dengan adikmu. Selamat, Bapak Arif. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang bahwa adikku adik Arif Wibowo. Tak ada duanya. Ayo Arif. Dika. Dika, Bapak Arif ada di sini. Kalian berdua, keluarkan jalang ini dari sini. Sekarang, pastikan jauh. Ya, bos, minggir. Berdiri, bos. Minggir. Minggir. Dika, kalau kamu berhasil menyusup ke keluarga Wibowo, jangan lupakan kami, sanak saudaramu. Jangan lupakan kami. Jangan lupa. Tentu saja, jangan khawatir, semuanya, aku, Dika Pratama, tidak akan pernah melupakan kalian semua. Bagus, bagus. Bapak Arif ada di sini. Bapak Arif, lewat sini. Ayo, cepat, cepat. Citra. Bapak Arif, di sini. Citra? Arif, Citra tidak ada di sini. Anda pasti lelah, sampai berhalusinasi. Mungkin aku terlalu merindukan Citra. Bapak Arif. Bapak Arif. Bapak Arif, Nona Maya. Selamat datang, selamat datang. Dan Anda adalah? Oh, saya Ibu Dika. Anak saya selalu bercerita tentang kalian berdua. Senang sekali akhirnya bisa bertemu. Oh, jadi Anda Ibu Bunga. Anda pasti lelah setelah perjalanan. Ayo, ayo, ayo masuk dan duduk. Ibu Bunga, tidak perlu terlalu formal. Kita semua sebentar lagi akan menjadi keluarga. Benar, mulai sekarang, kita keluarga. Ibu Bunga, anak-anak orang kaya memang lainnya. Sepertinya hari ini di pernikahan, memutuskan hubungan dengan Citra itu keputusan yang tepat. Benar, benar, tidak perlu terlalu sopan. Mulai sekarang, kita keluarga, keluarga. Ayo, ayo, ayo masuk dan duduk. Kalian berdua tunggu di sini, ya, Pak. Ayo, ayo, duduklah di sini, tepat di kepala meja. Kami tidak akan lama. Bunga, mulai sekarang, kamu akan menjadi wanita kaya. Tidak heran semua orang bilang hidupmu enak, Bunga. Jangan lupakan kami ya. Jangan lupakan kami. Nak, kamu benar-benar sukses. Nona Maya ini, dengan wajah dan keluarganya, dia 100 kali lebih baik daripada Citra itu. Bapak Arif, Nona Maya, Dika kami ini. Aku menitipkannya padamu. Tolong jaga baik-baik dia. Ibu Bunga, Anda terlalu baik. Kita semua sebentar lagi akan menjadi keluarga. Dika adalah calon ipar kami. Tentu saja, kami akan memperlakukannya seperti keluarga. Apa? Calon ipar? Benar. Anda mungkin belum tahu. Tunangan anak Anda, Citra, ternyata adalah adik kami yang hilang bertahun-tahun lalu. Sejujurnya, kami harus berterima kasih pada Anda atas semua perhatian yang Anda dan Dika berikan pada adik kami selama ini. Apa maksudmu? Citra adalah adik. Apa maksudmu Citra Dewi adalah adikmu? Ibu Bunga, Citra Dewi itu, dia sebenarnya adik kandung Bapak Arif. Kita dalam masalah besar sekarang. Kalau Bapak Arif tahu cara kita memperlakukan dia, kita benar-benar celaka. Ibu Bunga, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan keluar sebentar untuk menelepon. Tolong tunggu sebentar. Duduk, duduk, duduk. Ada apa? Bagaimana mungkin pengantin wanita adalah adik kandung Bapak Arif? Arif, kamu dengar itu? Sepertinya mereka sedang membicarakan Citra.
Ya, betul sekali. Tidak heran keluarga Wibowo mengirim begitu banyak hadiah pernikahan. Dan keluarga Pratama memukuli adiknya seperti itu. Mereka tamat, benar sekali. Kalian membicarakan apa? Tidak ada. Kami hanya bilang kalau Ibu Bunga. Sangat baik, sangat baik. Baik sekali. Nah, Arif, ayo kita duduk. Bapak Arif, silakan duduk. Anda juga, silakan duduk. Duduk. Ayo kita nikmati pesta pernikahan. Ayo kita nikmati pesta pernikahan. Aneh. Ini hari pernikahan, tapi tidak ada satupun foto yang terlihat. Nak, kita punya masalah besar. Anakku, ada hal buruk yang terjadi. Ada apa, Ibu? Anakku, apa yang kau lakukan pada gadis itu, Citra? Cari dia dan bawa dia kembali ke sini, sekarang. Dia benar-benar adik Bapak Arif. Apa? Kamu bilang Jalang itu ternyata adalah adik kandung Bapak Arif? Benar, Nak. Bapak Arif sendiri yang baru saja mengatakannya. Kau harus membawanya kembali ke sini. Dia tidak boleh terluka. Aku tak pernah menyangka, pelacur sepertimu bisa mendapat keluarga kaya raya seperti itu. Anakku, apa kau bahkan mendengarkan ibu? Kau cari dia dan bawa dia kembali. Kau dengar? Baik, baik, aku mengerti, Ibu. Nah, Ibu Bunga, aku bertanya-tanya kenapa Bapak Arif membanjiri keluargamu dengan hadiah. Ternyata orang yang kau usir adalah adik kandung Bapak Arif. Ibu Bunga, pantas saja kau tak pernah berani mengatakan yang sebenarnya. Kau menyembunyikannya dari Bapak Arif selama ini. Jika Bapak Arif tahu tentang ini... Tidak, bukan begitu. Tidak, bukan begitu. Biar kukatakan sesuatu, keluarga Pratamamu dalam masalah yang sangat besar. Anakmu memukuli adik Bapak Arif hingga parah sampai dia keguguran. Bapak Arif tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Kami akan mengatakan yang sebenarnya pada Bapak Arif saat ini juga. Biarkan semua orang melihat seperti apa monster kalian. Aku mohon, jangan bilang, jangan berani-beraninya. Tolong bantu aku tutupi ini. Begitu semua ini selesai, aku akan kasih kamu uang. Kamu mau kasih kami uang? Iya. Ibu Bunga, apa kamu sudah gila? Dengan recehanmu yang sedikit itu, siapa yang kamu kira bisa kamu tipu? Kalau kami kasih tahu Bapak Arif soal ini, mungkin dia akan sangat senang. Dia mungkin kasih kita 1 juta rupiah masing-masing. Berhenti. Aku mohon. Aku mohon, tolong, kalian sama sekali tidak boleh bocorkan sepatah kata pun. Kalau kalian janji padaku untuk tidak memberitahu Bapak Arif, setelah ini selesai, kalian bisa minta apa saja. Aku akan kasih apapun, oke? Apapun? Kami bisa tutup mulut, tapi bayarnya mahal. Aku mau sebanyak ini. 50.000 dolar? Bukan. Itu uang jujuran dari Bapak Arif, yang dia berikan ke keluargamu. Kita bagi 2 50-50. Kamu gila ya? Kalian benar-benar sudah gila. Barang itu harganya ratusan juta rupiah. Kalian mau separuh? Tidak setuju, tidak masalah. Kami akan beritahu Bapak Arif semuanya sekarang juga. Baiklah, aku kasih. Asal kalian tidak memberitahu Bapak Arif. Baik, setengah ya setengah. Jadi, sepakat? Iya. Kalau begitu sudah selesai, Ibu Bunga. Selesai, sudah selesai. Sialan, tunggu saja sampai semua ini berakhir. Kalian akan bayar mahal untuk ini. Bapak Arif, Nona Maya, Ibu Bunga, ini hari pernikahan besar. Di mana pengantinnya?
Adikku. Dia baik-baik saja, kan? Tidak terjadi apa-apa. Ah, tidak. Begini, di daerah pernikahan punya banyak tradisi. Untuk pernikahan ini, anakku khusus berkonsultasi dengan ahli untuk memilih hari yang paling baik. Waktu baiknya belum tiba, jadi pengantin wanita harus menunggu di hotel dulu. Dia tidak boleh pergi sebelum waktunya. Kalau tidak, bisa membawa sial untuk masa depan mereka. Begitu waktu baiknya tiba, anakku akan menjemput pengantin wanita dengan prosesi yang meriah. Kalian tahu, pernikahan itu hal besar. Kita tidak bisa terburu-buru, kan? Kalau tidak, bisa memengaruhi kebahagiaan pasangan di masa depan. Ibu Bunga, Bunda sangat perhatian. Arif, mungkin kita harus menunggu sebentar lagi. Baiklah. Kita tunggu saja. Oke, silakan masuk dan duduk. Oke, tunggu sebentar. Anak, aku berhasil menahan Bapak Arif dan adiknya untuk sementara. Kau harus cari solusi, cepat. Kita tidak boleh biarkan mereka tahu. Di mana semua orang? Aku baru saja melemparkannya di sini tadi. Sayang, kamu benar-benar cantik. Aku penasaran siapa yang akan cukup beruntung untuk menikahimu suatu hari nanti. Oh, Ibu Bunga, Anda terlalu baik. Pada hari seperti ini, Citra adalah bintang sebenarnya. Dia pasti terlihat sangat menakjubkan dalam gaun pengantinnya. Benar, kalian berdua cantik. Apa yang terjadi? Sudah setengah jam lagi? Di mana dia? Ya, Ibu Bunga, mungkin Anda harus menelepon dan memeriksa lagi. Bagaimana dengan ini? Minta Dika untuk mengirim lokasinya. Aku akan menjemputnya sendiri. Bapak Arif, aku. Bapak Arif, saya. Bapak Arif, Nona Maya. Bagaimana mungkin kami membiarkan kalian menjemputnya sendiri? Dengar, saya akan menghubungi Dika. Dan lihat apa yang terjadi. Tenang saja. Santai saja. Arif, tidakkah Ibu Bunga terlihat sedang bertingkah aneh sekarang? Apa? Ada sesuatu yang terjadi. Apa? Oke. Ibu Bunga, ada apa? Bapak Arif, Nona Maya, ini mengerikan. Anak saya memberitahu saya, Citra, dia mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Katakan sekarang. Citra tahu kalian akan datang. Dia sangat ingin bertemu kalian sampai dia terus mendesak sopirnya untuk lebih cepat. Lalu, dia mengalami kecelakaan mobil. Apa? Kalau begitu kita harus mencari Citra sekarang. Bapak Arif. Bapak Arif. Arif, jangan terlalu khawatir. Saya yakin Citra akan baik-baik saja. Maksud saya, lihat ini. Hari ini seharusnya menjadi hari yang bahagia. Momen yang menyenangkan. Sekarang kepanikanmu telah mengacaukan segalanya. Untuk apa Citra terburu-buru seperti itu? Lebih cepat. Sopir, gaspol. Kondisi pasien sangat tidak stabil. Kita harus sampai di rumah sakit dalam 30 menit atau bisa berakibat fatal. SUTX 297. Bukankah itu menantu perempuan keluarga Pratama? Kenapa dia terbaring di sini seperti ini?
Nona, Nona. Bukannya sudah jelas, pasti karena nenek sihir jahat itu, Bunga. Dia sangat mati-matian ingin naik status sosial sampai di hari pernikahan anaknya sendiri. Dia tega melakukan ini pada menantu perempuannya. Dia sama sekali tidak punya nurani. Kita harus panggil ambulans sekarang juga dan bawa dia ke rumah sakit. Kalau tidak, hal buruk akan terjadi. Anak malang ini hidupnya sangat sulit. Dia sudah sepenuhnya mengabdi pada keluarga Pratama, bekerja siang dan malam, tanpa pernah mengeluh. Lihatlah keluarga Pratama. Mana mungkin mereka tega melakukan hal yang begitu kejam padanya? Tidakkah mereka takut karma? Siapkan ruang resusitasi, segera. Pasien dalam kondisi kritis, dia akan butuh operasi sesaat setelah tiba. Kalau tidak, dia akan keguguran. Jika dia mengalami pendarahan, akibatnya tidak terbayangkan. Lebih cepat, 10 menit. Jika kamu tidak membawa kita ke rumah sakit, kamu dipecat. Ada apa? Minggir. Ada pasien kritis di sini. Minggir dan geser mobilmu. Ini ambulans. Minggir dan belakang. Sekarang geser mobilmu. Geser mobilmu. Geser mobilmu. Geser mobilmu. Ini ambulans. Geser mobilmu. Ini ambulans. Geser mobilmu. 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 Bapak Arif, Nona Maya. Ada ambulans di depan menghalangi jalan kita. Katanya mereka ada pasien kritis. Aku tidak peduli siapa itu. Suruh mereka minggir. Saat ini, tidak ada yang lebih penting dari Citra. Tapi, Tidak ada tapi. Suruh mereka ambil uangnya dan minggir dari jalanku. Biar ku jelaskan. Ini menyangkut adikku. Bahkan jika Raja Surga sendiri yang muncul, dia juga harus minggir dari jalan. iya, minggir, sekarang. Kamu datang dari mana? Tidak lihat ini ambulans. Minggir. Kami membawa pasien dalam kondisi kritis. Kami hanya punya waktu 20 menit terakhir untuk menyelamatkannya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Minggir. Sekarang, terus, itu cuma ambulans. Kalian yang harus minggir. Ini 10.000 rupiah. Ambil dan pergi. Kamu pikir kamu hebat hanya karena punya uang? Biar ku beritahu. Kami punya pasien yang membutuhkan pertolongan medis darurat. Jika kalian terus mengganggu di sini, dan kami kehilangan waktu kritis itu, kamu pikir kamu bisa tanggung jawab? Jadi kalian punya pasien, terus, kalian tahu siapa yang ada di ambulans ini? Saranku, ambil uangnya dan pergi. Atau kami tidak akan baik-baik lagi. Aku ingin lihat kalian coba. Dengar. Kalian tidak bisa seenaknya memukul orang. Kami beri kalian kesempatan, dan kalian sia-siakan. Serang mereka. Geser kendaraan itu. Jangan berani-berani. Ini ilegal. Dengarkan aku, kalian semua. Lepaskan. Kalian melanggar hukum. Satu, dua, tiga. Kampungan. Beraninya kalian menghalangi jalan Bapak Arif? Layak saja kalau mereka mati. Masuk. Ayo pergi, sekarang. Hentikan mobil. Ada apa, Arif? Kurasa aku melihat Citra. Tunggu di sini sebentar, aku akan periksa. Aku bersumpah tadi aku lihat Citra. Jangan pergi, aku yang akan periksa. Tidak ada tanda-tanda Citra di sini. Kamu berhalusinasi lagi? Oh, iya, aku juga melihatnya. Itu jelas cuma seorang kakek-kakek. Ayolah, Arif, ayo pergi. Kita tidak boleh buang waktu lagi. Ayo pergi, sekarang. Cepat. Kita harus sampai di rumah sakit. Orang macam apa yang melakukan itu? Mereka akan dapat balasannya suatu hari nanti. Mereka akan dapat balasannya suatu hari nanti. 20006. Markas, ada situasi di sini. Kirim mobil lain, sekarang. 6, sekarang. Halo, Bapak Arif. Dokter Budi, siapkan ruang operasi dan bangsal pasien terbaik di rumah sakitmu segera. Dan kumpulkan semua dokter terbaik di rumah sakitmu ke sini sekarang. Bapak Arif,
Anda terlihat sangat terburu-buru. Apa yang terjadi? Adikku mengalami kecelakaan mobil. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Anda sekarang. Bapak Arif, tolong tenang. Saya akan segera mengirim seseorang keluar. Arif, cari dokter dan ruangan. Ibu Bunga dan saya akan menunggu di sini untuk Citra. Dokter Budi, Ini Bapak Arif, adiknya akan segera tiba. Siapkan semuanya, beritahu semua departemen terkait. Juga, Anda harus menyediakan ruang resusitasi dan ruang pasien. Dokter Budi, ruang resusitasi rumah sakit hampir semuanya penuh saat ini. Lupakan ruang pasien. Kami bahkan tidak bisa menyediakan tempat tidur biasa, dan kami baru saja mendapat panggilan darurat. Ruang resusitasi terakhir juga sudah dipakai. Apa maksudmu? Sudah dipakai? Dengarkan aku, apapun yang terjadi hari ini, kamu akan menyediakan ruangan untuk adikku. Bapak Arif, tenang. Cepat, bergerak. Kondisi pasien kritis. Kami sudah melewatkan waktu emas. Pasien mengalami pendarahan, kita harus segera operasi. Tahan mereka di sana. Hari ini, ruang operasi ini hanya untuk adikku, dan adikku saja, tidak ada orang lain yang boleh masuk. Pak, bukan waktunya untuk memperebutkan ruang resusitasi, kondisi pasien kritis. Operasi dibutuhkan sekarang juga, jadwal ruang resusitasi. Kami sesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang minggir, biar kami lewat. Sekarang. Aku tidak peduli seberapa kritisnya dia, ruang operasi hari ini dipesan untuk adikku, tidak ada yang boleh masuk selain adikku. Anda tidak masuk akal. Coba lihat dari sudut pandang saya. Bagaimana jika keluarga Anda yang terbaring di sana? Apa katamu? Beraninya kau mengutuk keluargaku? Anda. Dengarkan aku, ruang operasi hari ini, kecuali untuk adikku, tidak ada yang boleh menggunakannya. Kalian semua, jaga pintu ini. Jika satu orang pun bisa lewat hari ini, kalian semua akan saya keluarkan dari sini. Ya, Bapak Arif. Bapak Arif, Anda perlu tenang. Silakan istirahat di sana. Saya yang akan urus ini. Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Biar kami masuk. Ayo, kalian mau apa? Citra. Citra? Citra. Apa yang terjadi? Kenapa bisa kamu? Bapak Arif, tenang. Pasien shock, tekanan darah turun drastis. Kita harus tangani dia sekarang. N. Betul. Cepat, selamatkan dia. Cepat. Tolong bantu. Cepat. Keluarga tunggu di luar. Ya, Citra, Arif. Arif, ada apa? Ini semua salahku, andai saja aku mengenali Citra lebih awal, sedikit saja lebih awal, dia tidak akan seperti ini sekarang. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Arif, hentikan ini. Citra akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dokter, Bagaimana keadaan menantu? Dokter, bagaimana kondisi Citra? Saat ini, dia sudah tidak dalam bahaya langsung. Tapi sayangnya, kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Bagaimana dengan cucuku? Citra. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan kami melewatkan waktu emas. Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Otaknya mengalami kerusakan parah. Pada tahap ini, peluangnya untuk sadar hampir tidak ada. Citra. Dia akan segera dipindahkan ke kamar. Dokter Budi.
Citra. Ini semua salahku. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Ini semua tidak akan terjadi padamu. Dia tidak akan bangun. Arif Wibowo. Dasar bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Kamu yang melakukan ini pada adikmu sendiri. Bapak Arif, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kamu tidak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini adalah kecelakaan, murni dan sederhana. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Saat ini, yang terpenting adalah kita semua berharap Citra cepat sadar, Arif. Ibu Bunga benar. Citra akan baik-baik saja. Ibu Bunga, saya sungguh minta maaf. Ini semua salahku. Salahku Citra kehilangan bayinya. Bapak Arif, kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Hanya saja, surga begitu buta. Kenapa surga melakukan ini pada Citra? Kenapa membuatnya menderita begitu berat? Ibu Bunga, kenapa ibu tidak pergi menengok Dika? Lihat bagaimana keadaannya. Kakak dan saya akan menangani semuanya di sini. Kami akan merawatnya. Cobalah untuk tidak terlalu khawatir. Nona Maya, Bapak Arif. Jika kondisi Citra berubah, tolong beritahu saya segera. Jangan khawatir. Saya akan langsung memberitahu jika ada perubahan. Serahkan barangnya, sekarang. Lalu kita pergi dari sini. Ada masalah apa ini? Nak, kamu sedang apa? Ibu Bunga sendiri yang janji ke kami. Iya. Nak, mereka kenapa? Ah, Ibu. Mereka bilang Ibu janji ke mereka. Soal amplop dari Bapak Arif, dibagi 2, 50-50. N. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Amplop-amplop itu nilainya jutaan. Dengar ya. Kalau ada yang berani sentuh barang sedikit pun hari ini, aku lawan sampai mati. Bertarung apa? Mau mengelak? Ya? Tahu apa? Kami akan beritahu Bapak Arif yang sebenarnya sekarang juga. Ayo pergi. Tidak, tunggu. Ibu. Nak, jangan khawatir. Biarkan saja mereka pergi melapor. Soal wanita itu, dia toh tidak akan bangun, dan kita tidak punya kamera pengawas. Mari kita lihat nanti Bapak Arif percaya siapa, kalian atau kami. Kalian. Mengancam kami, begitu, serahkan. Jangan mimpi. Stop. Kalian mau bagian, kan? Baiklah, sudah. Ini, ambil. Sekarang ambil dan minggir. Mau ikut ambil amplopku? Jangan mimpi. Kalian mengancam kami, ya? Kasih ke sini. Kita kan setuju bagi 2. Ini saja yang kalian dapat. Mau terima atau tidak? Tidak mau, aku ambil kembali. Tommy, tenang. Urusan ini belum selesai, kan? Begitu semuanya beres, kalian akan dapat bagian yang adil. Sampai sen terakhir. Sekarang, ambil barangmu dan pergi. Bertarung. Ayo pergi. Ibu bilang Citra tidak akan bangun? Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan semuanya, sekarang. Nak. Ibu, lebih baik kalau Citra mati, lalu ada Bapak Arif, dia pasti akan merasa bersalah pada keluarga Pratama. Dia akan ganti rugi ke kita dengan segala cara. Soal wanita itu, lebih tenang kalau dia hilang. Kita jadi terhindar dari banyak masalah. Ibu, untuk berjaga-jaga, aku akan ke rumah sakit untuk memeriksa. Bagus, kamu pergi. Cepat. Amplop bernilai jutaan. Hei Arif, kamu harus makan. Kalau terus begini, kamu bisa pingsan. Aku yang akan melakukannya. Dika. Kamu ngapain di sini? Lukamu belum sembuh. Ya ampun, Citra. Lihat keadaanmu. Citra.
Ini semua salahku. Aku tidak menjagamu. Aku benar-benar tidak berguna. Citra, kumohon, bangunlah. Aku tidak bisa kehilanganmu. Nak, Dika. Ini semua salahku. Aku yang mengecewakan Citra. Dika, jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika Citra tidak pernah bangun, kita tetap keluarga. Benar. Maya benar. Meskipun kamu dan Citra tidak jadi menikah, mulai sekarang, aku akan menganggap kalian berdua keluarga. Dika, ini semua salahku. Aku yang melakukan ini pada Citra. tidak. Ini bukan salah kalian. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi Citra. Nak, Bangun. Ambil kartu ini. Ambil saja. Kartu ini akan menanggung biaya untukmu dan Ibu Bunga ke depannya. Maya dan aku akan urus semuanya di sini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah fokus untuk sembuh. Kamu adalah saudara angkat Citra, Bapak Arif. Itu artinya kamu juga saudara angkatku, tahu? Aku tidak bisa menerima kartu ini. Aku tidak mau apa-apa. Yang kuinginkan, hanyalah tetap di sisi Citra. Dika, jika kamu benar-benar peduli pada Citra, maka ambil kartu ini, jaga dirimu. Tapi Bapak Arif, Nak. Dengarkan saja Bapak Arif. Itu caranya menunjukkan dia peduli. Kalau kamu memang peduli pada Citra, sebaiknya kamu terima. Sembuhkan lukamu dulu. Baru nanti kamu punya tenaga untuk menjaganya, kan? Dika, Ibu Bunga benar. Hal terpenting untukmu adalah menyembuhkan lukamu sendiri. Kalau nanti butuh apa-apa, beritahu kami kapan saja. Benar, pulang dan istirahatlah. Kami yang akan urus semuanya di sini. Kalau ada kabar, aku akan beritahu kamu. Ayo pergi. Bapak Arif akan pastikan Citra diurus. Kamu harus sembuh dulu. Segera kembali untuk menemani Citra. Citra, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nak, Citra, Nak, anak, Citra. Bu, wanita itu, Citra, lukanya parah banget, dia nggak bangun-bangun. Laki-laki itu, Arif, dia nyaris nyodorin uang ke kita. kecilin suaramu. Jangan sampai ada yang dengar. Bu, ibu terlalu takut. Oke, kamu pulang dulu, aku mau keluar, bersenang-senang dulu. Pulang cepat, kau berandal kecil. Arif, kamu juga perlu istirahat. Citra pasti bisa melewati ini. aku juga berharap Citra baik-baik saja. Tapi gimana kalau dia nggak pernah bangun? Aku nggak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Gimana aku harus jelasin ini ke keluarga Pratama? Arif, jangan berpikir seperti itu. Dia itu pejuang. Dia akan baik-baik saja. Arif, kayaknya aku lihat tangan Citra bergerak. Apa? Citra. Cari dokter sekarang. Iya, aku segera. Cepat, cari dokter. Dokter. Selamat datang. Selamat malam, bos. Semua baik, semua baik. Jadi, dok, bagaimana kondisinya? Saya baru saja memeriksa kondisi pasien. Dan jarinya bergerak sedikit. Ini semua pertanda bagus bahwa dia akan segera bangun. Tapi kamu harus terus mengajaknya bicara. Bicarakan tentang masa kecilnya, atau hal-hal yang dia sukai. Itu akan membantu merangsang otaknya dan mempercepat pemulihannya. Terima kasih, dokter. Tapi dia juga butuh banyak istirahat.
Terima kasih. Citra, kamu dengar itu? Aku masih ingat, waktu kamu masih kecil, kamu suka naik gunung untuk memetik buah beri liar. Waktu itu, aku pergi dengan adikmu untuk mengajakmu memetik beri. Kamu memakai jaket tebal kecil berwarna merah itu. Dan kamu terjatuh sedikit, ingat? Jadi kami memetik sekeranjang penuh beri khusus untukmu. Arif. Citra, dia memberi respons. Citra, Citra, kamu sudah bangun? Citra, akhirnya kamu bangun. Kamu membuat kami sangat khawatir. Siapa kamu? Kalian siapa? Kamu tidak mengenali kami? Aku kakakmu, Arif. Betul, aku Arif Wibowo. Dan ini adikmu, Maya. Citra, kamu saudara perempuan kami. Selama bertahun-tahun, kami terus mencarimu. Dan akhirnya kami menemukanmu. Kamu tidak ingat kami. Citra, lihat ini. Lihat. Ini kamu, dan ini aku. Dan ini adikmu, Maya. Arif, Maya. Citra. Ini semua salahku. Akulah yang menyakitimu, aku menyakiti bayi di dalam kandunganmu, dan jangan kandunganmu. Ini semua salahku. Aku membuatmu melewatkan waktu kritis untuk pengobatan. Citra. Aku benar-benar minta maaf, Citra. Bayinya. Bayiku. Bayiku. Arif. Jangan salahkan dirimu sendiri, aku hanya terlalu naif. Aku benar-benar pikir aku telah menemukan kebahagiaan. Tapi aku tak pernah menyangka kalau saja aku tidak begitu percaya buta padanya, mungkin pernikahan itu tidak akan pernah terjadi, dan tragedi itu tidak akan pernah terjadi. Maksudmu, semua ini karena Dika. Maya, kepalaku sedang kacau sekarang. Yang kuingat hanya kejadian di hari pernikahanku. Masih berusaha menjawab telepon kekasih gelapmu. Dengarkan aku, jangan harap. Aku. Kau, keluar. Anak, Bapak Arif akan segera tiba. Keluarkan jalang ini dari sini, sekarang. Sebelum dia membuat Bapak Arif jijik. Ayo pergi. Dika, kau monster. Beraninya kau membohongiku? Biar ku jelaskan. Akan kubuat kau bayar ini dengan darah. Kan sudah kubilang. Pantas saja mereka bertingkah aneh di pernikahan itu. Seluruh kru itu. Mereka sudah keterlaluan. Arif. Sudahlah, lupakan. Citra. Aku tidak mau ada drama lagi. Citra. Kami tidak bermaksud memulai apa-apa. Karena mereka berani mengganggumu, kami tidak akan tinggal diam. Citra. Kamu tinggal di sini, dan istirahat saja. Aku akan buat mereka membayarnya. Maya. Arif, kamu tetap di sini bersama Citra. Aku akan segera kembali, jangan khawatir. Jangan takut, Citra. Kita akan menunggu Arif di sini, bersama-sama. Bapak Arif, kami sudah dapat lokasi Dika. Dia di mana? Tuan, saat ini Dika sedang di klub Starlight, asyik berpesta. Sayang, setelah apa yang kau lakukan pada adikku, kau masih berani keluar dan berpesta. Kumpulkan anak buah sekarang juga. Bapak Arif, mereka sudah berkumpul di bawah.
Bapak Arif, bergerak. Kepung bangunannya. Jangan ada yang keluar tanpa izin dariku. Siap? Ayo kita mulai pestanya. Kamu ngapain di sini? Di mana pria itu? Aku nggak tahu. Panggil manajermu sekarang. Bapak Arif. Di mana pria itu? Bapak Arif, dia ada di ruang VIP C888. Dia bersama banyak cewek. Aku. Ayo pergi. Dika, dasar kamu sayang. Beraninya kamu. Beresen-beresen di sini. Kamu akan bayar ini dengan darah. Bapak Arif, kamu mau apa di sini? Sayang, kamu yang lakukan ini pada adikku, dan kamu berani berdiri di sana? Anak-anak, bawa dia pergi. Tunggu. Jangan mendekat. Jangan mendekat, letakkan tongkatnya, atau aku bunuh dia. Arif, aku mohon, Arif. Diam. Kamu berandal kecil. Apa yang kamu lakukan? Bapak Arif, lepaskan aku. Mundur. Arif, tolong selamatkan kakakku. Arif. Kejar dia. Berhenti di situ. Jangan lari. Jangan lari. Tahan dia. Berhenti. Mau lari kemana? Berhenti. Dia di mana? Dia pergi kemana? Kami bertiga akan periksa ke sana. Pergi. Ibu, halo. Halo, Nak, tunggu sebentar. Sinyalnya buruk di sini. Silakan. Arif Wibowo bawa banyak orang. Mereka mengejarku. Aku yakin monster Citra itu pasti sudah bangun. Mereka tidak menangkapku, tapi mereka pasti menuju ke rumah. Kamu harus cari tempat bersembunyi. Sekarang, Dia sudah sadar. Apa? Kok bisa? Bukannya kamu bilang dia tidak akan pernah sadar? Ibu, sembunyi. Sekarang, jangan banyak tanya. Oke, aku. Ya ampun, ini buruk. Ke sana, cepat. Geledah semua tempat, jangan ada yang terlewat. Tidak ada yang perlu dilaporkan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa di sini. Bersih. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin lolos dari kota sungai. Ayo pergi. Nak, aku hampir mati ketakutan. Untungnya aku lari cepat. Jadi sekarang gimana? Kita harus apa? Sekarang lari bukan pilihan. Kita nggak bisa cuma duduk di sini nunggu mati. Kalau sudah terpaksa, kita sanderakan wanita itu. Gimana mungkin kita bisa lakukan itu? Keluarga fans terlalu kuat. Kita nggak punya kemampuan. Baiklah, Ibu. Ibu kenapa panik banget? Mereka sudah memojokkan kita. Kita nggak akan cuma diam aja dan mati.
Kelinci terpojok pun akan menggigit. Satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup adalah menyanderakan wanita itu. Lagi pula, kita masih punya dua orang itu di pihak kita, kan? Tapi, anakku, maksudku, kamu yakin itu akan berhasil? Jangan khawatir, Ibu, nggak masalah. Hei, Tommy, harus kuakui, cuma kamu yang baik ke aku. Bajingan-bajingan tak tahu terima kasih itu. Asa, SB. Tommy, Maman, lihat siapa yang datang. Kalian ngapain di sini? Tommy, Maman, kita semua dalam satu perahu. Jangan jaga jarak begitu. Siapa bilang kita dalam satu perahu? Cepat katakan, apa itu? Tommy, Maman, aku akan bicara terus terang, ada suatu hal yang perlu kalian bantu. Apa itu? Keluarga Vance terus memburu saya. Mereka bahkan melacak saya sampai ke desa. Aku mau kalian berdua membantu saya menangkap adiknya. Kamu gila? Kamu mau menculik adik Bapak Arif? Itu sama saja bunuh diri. Kamu sadar tidak? Dika, masalah ini adalah urusanmu. Apa hubungannya dengan kami? Ambil barangmu dan pergi. Jangan lupa, kalian berdualah yang menyeret adiknya keluar dan membuangnya. Lalu kalian mengambil gelang emas ibuku. Kalau saya tertangkap oleh keluarga Vance, kalian pikir bisa lolos. Dika, kamu mau mencelakakan kami? Tommy, tenang. Tenang. Sekarang, lihat apa yang ada di depan kalian. Kalian hanya punya dua pilihan. Antara kita semua ditangkap keluarga Vance bersama-sama, atau kalian bekerja sama denganku. Kita ambil risiko bersama. Lagi pula, semua emas dan harta karun ini sudah lebih dari cukup buat kita untuk hidup nyaman seumur hidup. Kamu. Kamu kejam. Lanjutkan. Apa rencananya? Tommy, Maman, kurasa malam ini adalah kesempatan yang sempurna. Seste Arif. Citra baru saja tertidur. Bagaimana keadaannya? Kamu berhasil menangkap Dika? Berandal kecil Dika itu berhasil kabur. Ya, Aku sudah menyuruh orang membuntutinya. Jangan khawatir. bagus. Kamu tunggu di sini dan jaga Citra. Terima kasih atas bantuannya. Biar aku antar kamu pulang dulu. Oke. Tunggu di sini dan lindungi adikku. Jangan biarkan siapapun mendekat. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Baik, Bapak Arif. Berhenti di situ. Siapa di sana? Kami ke sini untuk mengganti infus. Jam segini malam, ganti apa? Ya, di jam segini, ganti infus itu hal yang biasa. Beraninya kalian. Kalian ini siapa? Ayo pergi. Berhenti, jangan lari. Dokter, kamu ngapain di sini sampai larut begini? Dika, kamu ngapain di sini? Sayang, aku antar kamu pulang.
Cepat. Kamu baik-baik saja, Maya? Aku baik-baik saja. Berhenti. Jangan lari. Siapa yang bilang kamu boleh turun ke sini? Tadi, dua pria, menyamar sebagai dokter, mencoba mendekati kamar Nona Citra Dewi. Mereka langsung kabur begitu kami melihat mereka. Aku khawatir dengan mereka. Di mana adikku? Dia masih di kamarnya. Ibu, aku butuh bantuanmu. Pakai sepatumu. Cepat, baik, baik. Buka, buka. Ayo, ayo, ayo. Arif, kita harus bagaimana? Sekretaris Ayu, Citra diculik. Hubungi Departemen Lalu Lintas sekarang, kunci seluruh kota. Saya ingin setiap pintu keluar dijaga. Ya, Bapak Arif. Beritahu semua orang. Temukan dia. Hah? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Sudah larut malam, masih ada pos pemeriksaan Dewi? Nggak heran, lalu lintas macet total. Bisa nggak sih lu nyetir lurus aja? Kalau lu merasa bisa lebih baik, ya lu nyetir aja. Oke, gue yang nyetir. Udah, berhenti berantem kalian berdua. Bro, lihat. Ada pos pemeriksaan DUI di depan. Kenapa macet begini? Pos pemeriksaan apa ini? Tapi aku dengar kalau adik Bapak Arif diculik. Makanya operasi besar-besaran digelar. Seluruh kota dikunci. Makasih, bro. Sama-sama. Tapi, harus diakui, para penculik itu sial banget. Dari semua orang yang bisa mereka ganggu, malah nyasar ke Bapak Arif. Bener juga. Kalian dengar? Bapak Arif ngelakuin semua ini buat adiknya. Dia nutup seluruh jalan, kita harus gimana? Jinggar-gari. Cari akal. Cepetan. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Anakku, kita harus gimana? Kita harus gimana, nak? Terus gimana? Apa? Mau ngapain lagi kita? Udah, mau. Putar balik, sekarang. Kita balik aja. Mobil itu, berhenti untuk diperiksa. Mobil di sana itu, berhenti untuk pemeriksaan. Bos, ada apa? Halo, petugas, turun dari kendaraan untuk diperiksa. Kami semua warga yang taat hukum, keluar. Sekarang, bekerja samalah dengan pemeriksaan. Petugas, saya salah apa? Jangan banyak tanya. Keluar dari mobil, sekarang. Semuanya keluar, untuk diperiksa. Keluar. Buka bagasi. Bagasinya penuh dengan stok baru kami rapikan. Ayo, bekerja samalah dengan pemeriksaan. Petugas, saya, petugas, yang di sini ini, semua barang yang kami beli, barang ini stok, cuma stok, buka bagasi, sekarang, ini, petugas. Kami baru ambil beberapa stok di kota, tadi, baru diperiksa. Berantakan banget, nggak ada yang perlu dilihat. Tolong kerjasama, buka bagasi. Sekarang juga, petugas, kami buru-buru mau mengantar barang. Bisa tidak memberi keringanan? Bisa nggak? Kamu ngapain? Kami lagi tugas polisi. Simpan uangnya. Petugas, itu kesalahan bodoh. Buka bagasinya. Sekarang. Oke, aku buka. Petugas, kami orang jujur. Cuma petani biasa. Kami cuma punya beberapa hektar di kampung. Gitu. Di sini biasanya sepi. Kami coba buka usaha sampingan. Petugas, kami baru terima kiriman kecil. Cuma itu. Turunkan kotak-kotak itu.
Ini, semuanya, ini cuma barang dagangan, berat banget. Beratnya seton. Bongkar, kami baru selesai memuat, sekarang mau dibongkar lagi, ayo kerja sama, dan turunkan kotaknya, sekarang. Ayo, bantu kami turunkan ini sekarang. Pak. Ini semua milik kami. Barang kiriman ini baru sampai, oke. Ini untuk pernikahan anak saya. Lihat sini. Lihat, coba lihat saja. Semuanya sama. Turunkan yang itu juga. Tidak, ini semua sama. Cek satu saja, bukankah itu cukup? Turunkan. Pak, kami semua warga yang taat hukum. Kami tidak melanggar hukum. Anda sudah melihat semuanya. Bukan ini. Semuanya, semua, ini semua sama. Semuanya sama. Cek kalau tidak percaya. Semuanya sama. Hei, koper hitam itu. Turunkan. Koper hitam itu, kami beli untuk tempat sampah dapur saat pulang nanti. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Terlalu berat untuk dipindahkan. Hei, Pak. Kapten mengalami kecelakaan mobil. Baiklah, bungkus dan berangkat. Kalian, ikut saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku hampir mati ketakutan. Ayo berangkat. Ya ampun. Aku hampir mati ketakutan. Ibu Bunga, Anda perlu lebih banyak latihan. Fokus lihat jalan. Kemari dan bantu aku. Di sini. Hei. Bangun. Jangan pura-pura mati. Masih hidup. Seret dia masuk. Cepat, keluarlah. Bapak Arif, sudah lama Bapak bekerja terlalu keras. Mengapa Bapak tidak istirahat sebentar? Kalau terus dipaksakan seperti ini, Bapak bisa sakit. Kami masih belum menemukan Citra. Bagaimana mungkin aku bisa tenang untuk istirahat hari ini? Meski harus mengobrak-abrik kota sungai, aku akan menemukannya. Toby, ada perkembangan? Bapak Arif, kami baru saja memeriksa rekaman CCTV dari rumah sakit dan pinggir jalan. Kami dapat nomor plat kendaraan mereka. RC 88621 baru saja meninggalkan jalan kota sungai. Anak buah kita sudah membuntuti mereka. Jalan kota sungai. RC 88621, masuk. Masuk. Keluar. Jongkok. Keluar. Lepaskan aku. Aku menyetir seharian, aku capek mati. Bu, buka pintunya. Cepat, pergi. Lepaskan aku, bajingan. Diam. Cepat. Ambil senjatamu. Sekarang. Lekas. Arif, ke sini. Arif, Mereka mulai mengikuti kita sejak kapan? Sekarang kita harus apa? Pertama, diamkan dia. Arif. Lepaskan adikku. Arif, Dengarkan aku. Diam. Kalau kau berhenti sekarang, mungkin kau masih bisa pergi. Lepaskan adikku. Kau berandal kecil. Dengarkan aku, kalian semua. Lepaskan adikku, sekarang juga. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Arif, ini semua salahmu sendiri. Jangan bergerak. ini semua salahmu. Kau terjebak. Berhentilah sekarang. Diam. Diam mulutmu. Mari kita bicarakan ini. Jangan sakiti adikku. Diam. Jatuhkan tongkatnya. Jangan bergerak. Arif, Jatuhkan tongkatnya.
Cepat. Tommy, kalian berdua, tahan mereka. Aku masuk sekarang. Siap? Kamu, Citra, Citra. lepaskan adikku, Jangan kamu bergerak. Arif, Mundur. Buka pintunya, Dika. Dika, kenapa kamu mengunci pintu? Jangan berani-berani, Dika. Dika, kamu tidak punya hati, Dika. lumpuhkan mereka. Mundur, jangan mendekat. Tommy Wijaya, Maman Santoso, sekarang kamu sendirian, aku sudah muak denganmu. Jangan bergerak. Arif, selamatkan aku. Jangan bergerak. Ibu, ayo pergi. Arif. Arif, Bersikaplah baik. Dika, kamu kejam sekali. Dika, kamu benar-benar sayang. Bawa mereka pergi, sekarang. Dika, lepaskan adikku, sekarang, aku akan membiarkanmu hidup. Dika, Dika, dengarkan aku. Tenang. Lepaskan Citra saja. Apa yang kamu mau, kami akan memberimu apapun yang kamu mau. Baik, Dika. Arif, tendang pintu itu sampai roboh. ya Tuan. Lepaskan aku. nak, cepat. Tidak. Arif, aku di sini. Masuk. Citra. Turun. Mundur. Suruh mereka lepaskan senjata. Sekarang. Di mana adikku? Kamu melanggar hukum. Belum terlambat untuk menghentikan ini. Hah, ilegal? Kamu yang memaksa kami begini. Bukannya tadi kamu mau menangkapku? Ayo, ayo, ayo. Coba tangkap aku. Dengar, Dika, lepaskan adikku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi hari ini. Cih, kami jadi begini. Karena kamu. Sekarang kamu mau kami menyerah begitu saja? Ku beritahu kamu. Jangan harap. Tangkap dia. Kamu. Lepaskan aku. Aku peringatkan kamu. Sentuh aku sedikit saja, dan anakku akan membuat anak nakal itu membayar. Lepaskan aku. Citra, Citra. Dika, kalau kau memang laki-laki, lepaskan adikku sekarang. Berhenti bersembunyi di dalam seperti pengecut. Masuk, geledah setiap sudut. Ya, Tuan, jangan lewatkan satupun sudut. Arif. Ini semua salahku. Kalau saja aku lebih memperhatikan Citra kemarin. Ini tidak akan terjadi. Ini semua salahku. Sudah kubilang, ini bukan salahmu. Tapi Citra, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada siapa-siapa di sini, kosong, benar-benar kosong. Tidak mungkin. Aku melihat dia masuk. Pasti ada jalan keluar lain. Tuan, kami menemukan terowongan rahasia. Ayo, Di sini. Di sini. mereka pasti belum jauh. Kejar mereka. Ya, Tuan. Cepat. Jangan bergerak. Halo, ada kabar tentang Citra? Hahaha. Jangan buang-buang tenaga, Bapak Arif. Citra aman bersamaku. Dika, apa sih yang kau mau? Aku peringatkan kau. Oh, ayolah, Bapak Arif. Bertindak gegabah tidak akan menyelesaikan masalah. Alasan aku menelepon adalah untuk menawarkan kesepakatan. Dika, apa yang sedang kau lakukan? Dengar. Kalau kau berani menyentuh Citra, aku akan menghabisi kau. Kau tidak punya hak untuk menuntut, Bapak Arif. Lakukan saja apa yang kukatakan, dan aku janji dia akan baik-baik saja. Kau,
Baik. Bicaralah. Katakan apa yang kau inginkan. Malam ini, bawa ibuku ke gedung terbengkalai di sisi timur untuk pertukaran. Ingat, jangan bawa polisi, kalau tidak, kau tak akan pernah melihat adikmu lagi. Arif Wibowo. Aku tahu seluruh kota sudah kau kunci. Tapi aku tidak ingin mati. Dan aku tidak ingin ini meledak. Janji saja padaku kau akan membiarkanku pergi dengan selamat, dan aku bersumpah akan menghilang. Aku tak akan menyentuh adikmu. Mari kita berdua mundur. Itu lebih baik untuk semua orang. Baiklah. Aku berjanji. Selama Citra tidak terluka, aku akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Baiklah, Bapak Arif. Kau tepati janjimu, biarkan aku keluar dari sini dengan selamat, dan dia tidak akan terluka. Biar ku perjelas. Datang sendirian. Jangan bawa siapa-siapa. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin keselamatan adikmu. Dengarkan. Kau tepati janjimu, dan aku akan datang sendirian. Jangan coba-coba apapun, Arif. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Arif, sekarang kita harus bagaimana? Jangan panik. Tapi, Pergi. Siapkan mobil untukku. baik. Tobi. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Keluar. Pergi, pergi. Geser, geser. Dika. Aku bawa ibumu ke sini. Dia di mana? Bapak Arif, Anda menepati janji. Dika. Adikku di mana? Bapak Arif, kamu tidak sedang menyiapkan jebakan di sini kan? Karena aku berani datang sendirian, aku ke sini bukan untuk main-main. Lepaskan adikku, sekarang. Baik, kamu orang yang menepati janji, Bapak Arif. Jangan khawatir. Selama kamu tidak coba-coba macam-macam, aku tentu saja akan melepas adikmu. Jangan banyak omong. Adikku di mana? Hei, Bapak Arif. Jangan terburu-buru. Adikmu saat ini aman. Kamu lepaskan ibuku, dan aku akan lepaskan adikmu. Jangan bergerak. Diam di tempat. Dika. Sekarang aku pegang ibumu dan uangnya. Lepaskan adikku, dan kamu bisa ambil mobilku dan pergi. Sepanjang jalan, tidak akan ada yang menghentikanmu. Baik. Sepakat. Ayo pergi. Lepaskan aku. Arif, Citra. Citra, jangan takut, aku di sini. Bapak Arif, aku sudah tunjukkan ketulusanku. Sekarang giliranmu, lepaskan ibuku, dan akan kukembalikan adikmu. Sayang, bagaimana aku bisa percaya padamu? Jika aku lepaskan ibumu, bagaimana jika kamu tidak menepati janji? Aku mungkin bukan orang suci, tapi aku tak akan pernah berbohong tentang hal seperti ini. Lepaskan ibuku, jamin keamananku, dan akan kukembalikan adikmu. Arif, jangan dengarkan dia. Jangan percaya sepatah katanya pun. Jangan bergerak. Baik, aku percayai kamu kali ini. Lebih baik jangan coba-coba bermain curang. Kalau tidak, kemanapun kamu lari, aku akan membunuhmu. Oh, Bapak Arif, jangan khawatir. Aku hanya ingin membawa ibuku dan menghilang untuk selamanya. Asal Bapak bekerja sama dengan baik, maka kita semua bisa berpisah dengan damai. Baik. Lepaskan adikku sekarang.
Uangnya sudah semua di sini. Ikat dia. Tidak. Apa? Dika, apa yang kamu lakukan? Oh, Bapak Arif. Aku ini pengecut. Kalau aku tidak mengikatmu, aku merasa tidak aman. Tahu. Baik. Tidak, Arif. Diam saja. Ayo. Arif Wibowo, oh Arif Wibowo, kamu tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini kan? Kamu benar-benar mencintai adikmu, ya? Sebenarnya, aku juga mencintainya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak sepertimu. Kamu melakukan apapun yang diperintahkan. Seperti anak manis yang baik, ini adikmu. Kenapa dia memandang rendah aku? Nak, cepat, ayo pergi. Cepat, cepat, ayo pergi. Kendaraan target telah terlihat, menuju ke tujuan. Dimengerti. Sekarang kita sudah pakai mobil Arif, nggak ada yang berani menghentikan kita di jalan. Kita akhirnya bisa pergi dari sini untuk selamanya. Anakku, aku cuma punya firasat buruk soal ini. Gimana kalau kita malah nabrak mobilnya gas sengaja? Ibu, jangan mikirin yang aneh-aneh. Sekarang ini, kita harus cari tempat aman buat sembunyi. Dika, Bunga, kalian sudah dikepung. Keluar dan serahkan diri sekarang. Anakku, kita harus gimana? Anakku, Ibu, kita nggak bisa cuma diam ditangkap mereka. anakku, jangan. Mereka bawa senjata. Jangan, anakku. Anakku. Dengerin. Kalian sudah dikepung. Keluar dan serahkan diri sekarang. Itu satu-satunya jalan keluar kalian. Anak, mungkin kita harus menyerah saja. Keluar dari mobil. Keluar sekarang. Jangan bergerak. Anak. Aku menyerah. Anak. Bapak Arif. Cedera adikmu tidak serius lagi. Dia seharusnya bisa berjalan lagi dalam waktu singkat. Ya. Aku khawatir itu trauma psikologis. Setelah kejadian yang traumatis seperti itu, bisa butuh seumur hidup untuk sembuh. Jadi apa yang harus kita lakukan, Dok? Trauma psikologis perlu penyelesaian emosional untuk sembuh. Saat ini, temani saja dia. Bantu dia perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang. Untuk kapan dia akan pulih sepenuhnya, itu tergantung padanya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Citra, Citra. Jangan takut, Citra. Arif dan aku ada di sini. Arif. Arif, kamu baik-baik saja? Luka-lukamu. Aku baik-baik saja. Citra. Baru beberapa hari lalu, dengan banyak orang di sekitar, kami masih kehilanganmu. Aku merasa sangat bersalah. Citra. Mulai sekarang, Arif dan aku tidak akan meninggalkanmu sedetik pun.
Kalian berdua, jangan lebay. Kami benar-benar takut. Arif dan aku mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kami akhirnya menemukanmu. Begitu kondisimu membaik, kita semua akan pergi ke makam ibu dan ayah. Kami akan beritahu mereka bahwa kami bertiga akhirnya bersatu kembali. Kita bertiga tidak akan pernah terpisah lagi. Benar? Iya. Kalau ibu dan ayah tahu bahwa kita bertiga bersatu kembali, roh mereka di surga pasti tenang. Citra, nanti kamu jalan-jalan sendiri aja ya, beli baju baru buat diri sendiri. Aku sama Arif akan beli persembahan buat ibu dan ayah. Oke, Citra, ambil kartu ini. ini. Selama aku ada, kamu nggak perlu khawatir soal uang. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Cuma lihat-lihat. Bukannya ini teman sekelas kita dulu, Citra Dewi. Wah, ketemu kamu di sini. Ada apa? Nggak senang ketemu aku? Citra Dewi, kamu tahu ini tempat macam apa? Butik mewah kelas dunia. Kamu pikir kamu mampu beli apa-apa di sini? Begitu caranya kamu memperlakukan pelanggan? Walaupun ini butik mewah kelas dunia, setidaknya kamu harus punya sopan santun dasar. Citra Dewi, lihat diri kamu sendiri. Pecundang miskin, sok gaya. Kamu pikir masuk ke toko mewah bikin kamu jadi kelas atas? Lihat kamu, seumur hidup kamu nggak akan pernah mampu beli barang satupun di toko ini. Menyebut diri pelanggan. Kamu pantas nggak sih? Ada apa ini? Manajer, Anda datang tepat pada waktunya. Ada pecundang miskin di sini yang bertingkah sok jago. Belum lagi, dia mempertanyakan layanan kami. Bu, kami adalah toko mewah kelas dunia. Jika Anda tidak benar-benar membeli apapun, tolong jangan buang-buang waktu dan tenaga kami. Kami hanya memberikan layanan berkualitas kepada klien yang mampu membelinya. Bagaimana dengan kartu ini? Sekarang, apakah saya layak mendapatkan layanan Anda? Citra, apa kamu benar-benar butuh uang? Lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu pantas punya kartu hitam kelas dunia? Seperti ini? Apakah itu asli atau tidak? Mengapa tidak Anda verifikasi saja? Ini benar-benar. Kartu hitam tertinggi hanya 1 dari 10 di dunia. Nona Maya, kartu hitam Anda. Kami tidak menyadari siapa yang kami hadapi. Saya akan melayani Anda secara pribadi. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas hanya orang malang yang diusir oleh keluarga mertuanya. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam kelas dunia? Diam. Jadi, apakah saya boleh masuk ke toko mewah kelas dunia Anda sekarang? Nona Maya, tentu saja boleh. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda. Silakan lewat sini. Kami akan memberikan layanan yang paling perhatian untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Nona Maya, setelan ini sangat cocok untuk Anda. Bungkus ini untuk saya. Baik, Bu. Cepat bungkus pakaian Nona Maya. Tunggu. Saya ingin permintaan maaf darinya. Maaf, Nona Maya. Itu kesalahan saya. Kamu dengar apa kata Nona Maya? Sekarang, minta maaf ke Nona Maya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Maaf. Bungkus itu untuknya. Nona Maya, pakaian Anda. Selamat tinggal, Nona Maya. Silakan datang lagi. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Nona Maya. Bodoh. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu sakiti? Kamu berani macam-macam dengan keluarga Wibowo? Kemas barangmu dan pergi. Keluarga Wibowo. Manajer, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak tahu. Pergi. Citra.
Ini. Kenapa cuma beli satu barang? Satu dulu untuk sekarang. Sisanya nanti kita ambil. Oke, ayo kita temui ibu dan ayah dulu. Nanti, kalau butuh apa-apa lagi, kita bisa ambil kapan saja. Oke, Ayo pergi. tunggu sebentar. Sebelum kita temui ibu dan ayah, ada satu tempat lagi yang ingin... Dika sisa yang kecil itu, begitu aku keluar, aku akan memotongnya jadi 1000 potong. Dan kami malah mempercayainya. Dia cuma bajingan tak berperasaan. Dika, kau sisa yang kecil. Ini semua salahmu. Kau akan bayar dengan darah. Dika, nantikan saja. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dika, kemari. Diam. Tenang, kalian semua. Petugas. Bisakah aku pindah sel? Aku tak tahan bersama mereka. Tenang. Ada yang secara khusus minta kalian bertiga dikurung bersama. Ini bukan urusan kita. Tommy. Maman. Lama tidak berjumpa. Tunggu, jangan pergi. Kembali. Citra. Aku tahu aku berbuat salah. Aku seharusnya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Aku bersumpah. Aku sudah berubah. Aku sekarang orang yang berbeda. Aku mohon padamu, pikirkan 3 tahun yang kita habiskan bersama. Tolong, biarkan aku keluar dari sini. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik. Aku mohon, tolong. Citra, aku mohon padamu, tolong. Dika, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kamu dan ibumu akan menghabiskan sisa hidupmu di sini, menuai tepat apa yang telah kamu tabur. Citra. Citra. Arif, Ayo pergi. baiklah. Ibu. Aku bawa Citra untuk menemuimu. Akhirnya. Aku berhasil membawanya pulang. Ayah. Ibu. Bertahun-tahun kami mencari Citra. Sekarang, akhirnya kami menemukannya. Roh kalian di surga. Akhirnya bisa tenang. Ayah. Ibu. Kalian pasti sangat khawatir. Sekarang, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Sekarang, kalian bisa tenang.